Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan konfigurasi dari melanjutkan lab 713 OSPF V2 router summarization and filtering. Sini ada dibagi tiga part. Yang pertama kita ngebuat network dan konfigurasi, lalu part 2 yang kita summarization, lalu OSPF V2 routing filtering. Oke, langsung aja kita di sini ambil beberapa router. Untuk router pertama, kasih dulu untuk router 1. Lalu konfigurasi dulu. Kita buat sini konfigurasi router 2 dan sini router 3. Lalu kita buat 2 switch multi layer 3650. Ini kita buat di switch layer 1. Dua. Oke, lalu kita buat PC. PC-nya kita taruh sini. Lalu juga di sini. Oke. Sini kita buat ini G001 ke G00. Ini G001 ke G00. Ini G001 ke G023, G1023, benar? Oh, G0111. G01 ke G023, G011 juga. Oke. Lalu ini Ethernet ke G023, Ethernet ke G023. G023. Oke. Kita langsung lanjut untuk konfigurasinya. Di sini untuk konfigurasinya kita bakal buat dari sini ada skenario atau backgroundnya. Aries Mac OSPF lebih scalable atau lebih efisiensi dengan multi-lesion yang cukup lebar, organisasi dengan ribuan OSPF router. Jika semua router yang ada di single area, informasi yang diberikan di LSDB akan overwhelming. Segmentasi OSPF domain ke multiple area akan di-reduce dengan ukuran dari LSDB untuk each area. Making SPF 3 calculation faster, membuat SPF pohon SPF itu mengkalkulasi lebih cepat, dan decreasing atau LSDB flooding di antara router ketika link flaps. Untuk membuat SPF lebih scalable dan efisien, network router bisa di summarize dan di advertise di area lainnya, as well atau sebagai specific router filter yang bisa berfungsi untuk memprovide lebih precise control untuk route propagation. Jadi di lab ini kita akan mengkonfigurasi route summarization dan route filtering di multi area OSPF versi 2 network. Di lab ini juga spesifik bagaimana desain untuk menggunakan 3 router dan 2 switch layer untuk membantu visualisasi potensial dari summarization dan route filtering. Kita akan menambahkan loopback interface yang akan dikonfigurasi ke simulate lines dan create ledger routing table. Oke, jadi yang pertama di sini kita bakal mengkonfigurasi dari routing 1.
Oh, nunggu dulu. Oke, kita hidupkan, lalu kita masuk ke configure terminal. Nah, di configure terminal ini kita bakal masukkan hostname R1, no IP, domain, lalu domain, logout, lalu kita console 0, kita login signs, kita buat set time 00, kita keluar, exit, lalu kita masuk ke interface G0/0/0, kita IP8 255.255.255.255.252. Oke, no SH, exit. Kita masuk ke interface J/1, kita P8 10.10.155.255.252. Oke, no SH, kita exit, lalu kita hidupkan filter OSPF 123, kita masukkan router ID-nya, router ID, post reference, bandwidth 1000. Terus 1000, lalu kita masukkan networknya, network 10.10.0.0.0.0. titik 3. Kalau kita buat di sini buat IP lagi 172.16.0.0. Enter, lalu kita shift. Then next, no, that's enable the config terminal, and we create a name, hostname R2, hostname R2, no IP,
kernel, login signs. Halo. Oke, kita lanjut. Sampai di login signs, kita buat exit time. Kita exit, lalu kita masuk ke interface di professional IP add 172.168.0.255.255.255.252. Oke, lalu kita no lalu exit, kita masuk lagi ke gigabit, kita masuk lagi ke interface gigabit internet. Tambahin ini. Oke, kita masuk lagi ke internet LO0, kita exit, kita konfigurasi untuk router SPF ya. Oke, kita masuk ke router 3. Oke, kita langsung buat seperti tadi untuk singkat waktu, dan kita masuk ke interface G 0.0.0. Kita tambahkan IP. Oke. Ya, selanjutnya kita save running configuration untuk start config. Lalu kita di step 3, di mana kita akan menambahkan untuk multi layer switch. Hidupin dulu. Oke, ini udah mulai jalan, udah enable. No, terus enable, lalu configure terminal, off, enable, config terminal. Oke, di D1 kita buat seperti tadi, ini name D1, lalu no p lookup, line con 0, lalu check time, kita atur waktunya, login sign, dan exit, kita keluar. Di sini kita tambahin untuk IP-nya per interface. Untuk yang mengarah ke router 1 kita tambahkan, dan untuk dari router 1 ke switch layer kita tambahkan untuk IP VLAN-nya. Untuk internet L02 dan L03. Kita exit. Oke, kalau sudah kita masuk ke switch layer 2. Klik no, terus kita enable, kita configure terminal. Kita buat lagi name D2, terus no IP domain lookup, lalu harusnya ini line console 0, lalu kita buat login sign.
Oke, sudah semua. Oh, so exit, kita save running dan kita coba untuk cek. Oke, sudah ada ya. Kita verifikasi untuk show NTR. Oke, loopback sudah kita hidupkan. Kita verifikasi di router OSPF-nya. Oke, sudah ada. Lalu di lakukan sama dan mesin sudah ada. Kita masuk ke di satu terminal, kita masuk IP root, IP routing, lalu terus OSPF 23, kita masukkan router ID titik 1.1.1.2. Kita langsung aja sini. Calls reference bandwidth 1000. Lalu kita di D1 juga kita buat untuk kayaknya dan kita coba lihat show IP root SPF. Oke, di di D2 kita coba hidupin terminal dan di routing terus SPF 23 router ID 3.3.3.2. kita buat auto calls dan kita buat
network ya. Kita jadi di sini buat dua network ya berarti. Untuk area 2 dengan network VLAN dan dengan network VLAN 16 dan 4 di area 2. Kita coba verify dengan show IP root OSPF. Ini ada ya. Kita ke R2 dengan show IP. Oke, cek ada 10, 10, 16, oke ada. Di part 2 OSPF summarization, sini ada list-listnya, lalu kita coba verifikasi apakah ada di list-list tersebut. Coba OSPF, kita cari yang di 10.10.0022 is summary. Oke, no, tak ada ya. Oke, ada di sini tuh Pak. Nah, ya coba di 3. Sepuluh 10.4 dan 10.10 16/21 ada. Jadi part 3 kita bakal root filtering. Ini berarti tinggal filtering aja ya. Oke, di part 3 nih berarti kita coba lihat 3. Terminal root SPF. Salah konfigurasi. Nah, ini masukkan area 2 dengan range yang segini dan not advertise. Oke. Coba lihat salahnya, apakah masuk salahnya di mana nih? Masih salah berarti ada area 3 nih cuma punya 1 ya. Nggak cocok lagi versinya.
kurang cocok untuk komennya mungkin. Nah, masih nggak bisa. Coba untuk ini nggak bisa juga. Oke, di sini mungkin cuma sampai ke part 2 saja, part 3 tidak bisa. Nah, tidak cocok versinya. Mungkin sekian untuk video saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.